Kak, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mau nanya nih, gimana kabarnya kakak sekarang? Baik apa enggak? Bagaimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Terus, boleh kenalin diri gak? Perkenalkan diri kakak dari mulai tempat tanggal lahir, dari nama lahir. Kenalin, aku Fadilatur Romania, biasa dipanggil Dila. Tanggal lahir Sampang 13 Mei 2003. Terus, mau tanya nih, kan kakak kan alumni dari Pondok Pesantren Satu Tulab kan? Iya, benar. Nah, saya sebagai Sentinel Satu Tulab itu dapat tugas yaitu mewawancarai alumni yang dimana itu katanya sih sukses gitu. Menurut saya sih kakak ini sukses. Jadi saya mau mewawancarai gitu. Sekarang saya mau nanya itu bagaimana perjalanannya kakak itu dari SD atau dari kecil gitu ya, bisa perjalanan pendidikannya kakak itu dari SD sampai ke SMA sampai sekarang ini gimana ceritanya? Perjalananku dari SD sampai kuliah sekarang ya. Mungkin Ya. dari SD itu aman-aman aja ya. Mungkin kesulitannya juga gak seberapa ya, mungkin cuma 50% atau berapa. Tingkat juga mempelajari ilmunya juga ya nggak terlalu sulit-sulit gitu kan. Terus pindah ke SMP itu mungkin mulai meningkat tingkat kesulitannya, entah itu mulai dari pembelajaran ataupun lingkup kehidupannya. Soalnya kan dari SD aku di luar, terus ke SMP itu mondok di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab, tentunya kan berinteraksi sama orang baru gitu kan. Terus kayak mengenal orang-orang baru itu juga kan nggak gampang. Kita berinteraksi di tengah-tengah orang banyak juga kan nggak gampang gitu. Terus SMP, SMA sama di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Nah, terus dari SMA ke kuliah, dari pondok keluar ya juga sulit sih, kayak mau berinteraksi sama orang yang dari berbagai daerah juga, tapi kayak pergaulan di sana juga kan macam-macam gitu kan. Jadi mungkin dari pergaulan sama pemahaman materi juga sulit lah ya. Dan perjalananku di kuliah itu ya gak lurus-lurus, aku gampang sukses, enak gitu, gak someday aku ngerasa aku down banget, kayak ngerasa mungkin bisa dibilang stres, ya sih. Tapi seiring berjalannya waktu aku bisa berinteraksi di situ, dan untung alhamdulillah aku bisa better than before. Lebih baik dari sebelumnya kan? Iya, benar. Nah, jadi bagaimana perasaannya kakak kan dari SD itu ya, dari kecil kan lingkungannya kan di luar gitu kan, sekitar rumah gitu kan. Kalau pas kan lingkup di pondok pesantren kan emang beda. Gimana perasaan kakak kalau pas dari asalnya tuh di luar, sekolah luar, pas masuk pondok pesantren itu rasanya gimana gitu, ceritain gitu. Dari luar ke pondok itu mungkin awal ya, belum beberapa bulan. Pas awal itu aku ngerasa hidup di pondok itu individualisme banget gitu kan. Temen juga gak punya mungkin gitu ya. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sama aja sebenarnya. Kayak malah temen kayak pas SD sampai sama SMA, SMP, SMA aku itu kayak lebih banyak pas SMP, SMA gitu. Lebih mengerti lah gitu ya. Oh, berarti bagaimana cara kakak buat bisa dapat teman yang kayak baru kenal gitu, atau orangnya nyapa dulu apa langsung kenal kayak ramah gitu kalau di sana? Kalau aku kan tipikal orang yang introvert ya. Mungkin akunya yang disapa sih. Kayak nggak pernah aku yang nyapa gitu. Soalnya ya bukan sombong, cuma tipikalku gitu kan, kayak introvert banget. Kayak cuek gitu ya, agak cuek gitu. Bisa dibilang gitu sih.
kalau pas di pondok pesantren sulap kan kakak kan itu apa punya teman gitu, itu temennya itu kan pasti ngajak kita kan belajar gitu, gimana cara kita untuk menggapai masa depan yang lebih baik gitu kan. Itu gimana ikhtiar kakak buat dapatin masa depan itu dari SMP ke SMA itu? Atau belajar kak setiap malam atau gimana? Kalau belajar setiap malam sih gak begitu sering juga, tapi nggak usah ditiru ya, ambil sisi positifnya aja. Yang penting itu di pondok mungkin karena bantuan dari barokah guru juga. Terus aku bisa sampai di farmasi UHT Surabaya ini juga selama di pondok, ya mungkin kegigihan juga ada. Terus selain itu fasilitas di pondok juga memadai, misal kayak perpustakaan, itu kan ada macam referensi buku di situ. Ya mungkin ada jam kos nih, iseng-iseng lah ke perpus minjem buku, kayak mulai membaca entah itu teori ataupun apa. Berarti perjuangan kakak ini sangat sungguh-sungguh untuk meraih dari lanjut SMA itu ya, kayak ikut ujian apa enggak, ikut tes-tesan gitu. Tes-tesannya itu kayak berupa apa kak? Tes tulis sih, lebih ke tes tulis kayak isinya yang saintek, knowledge, kayak gitu. Berarti kakak ini tujuannya kakak masuk ke universitas itu tuh apa gitu ya? Tujuan ke universitas, mungkin beberapa orang beranggapan seorang kuliah menjamin orang itu sukses. Sebenarnya kan enggak ya. Kuliah nggak menjamin orang itu sukses, tergantung rezeki orang juga. Tapi alasanku masuk kuliah sebenarnya nambah pengalaman, terus kayak nambah ilmu, nambah wawasan, terus gimana berinteraksi sama orang banyak di luar. Bagaimana pengalaman kakak itu ya dari SD sampai SMA gitu, pengalaman hidupnya gitu, yang menurut kakak tuh kayak istimewa gitu, yang buat bisa memotivasi diri sendiri buat lebih kerja keras buat meraih masa depan. Patokanku sih kayak orang-orang sekitarku. Misal si A, kayak dia itu dapat ikut lomba terus dia menang gitu ya. Terus kayak aku berprinsip dia aja bisa, kenapa aku enggak? Nah, dari melihat sisi orang sukses kayak gitu, pasti aku kayak aku harus bisa lebih dari dia. Gitu aja sih. Kayak patokanku sampai di sini tuh terus bercermin sama orang-orang di sekitarku aja. Oh begitu. Terus saya tuh mau tanya gitu ya, habis dari universitas kan lulus sarjana S1 kan, itu mau kemana? Mau kerja atau mau itu ke lanjut kuliah S2 gitu? Atau mau bahagian orang tua dengan cara kerja keras biar dapat uang gitu? Kalau untuk sekarang lanjut ke S2 itu masih belum ada kepikiran sampai situ. Berhubung kayak aku jurusan dari sarjana farmasi, kayak berharap prospek kerja aku sesuai sama jurusanku, ya mungkin aku kerja kayak ya kerja dulu gitu kan. Entah itu kerja di industri farmasi ataupun rumah sakit, apotek, hitung-hitung nanti kayak harapanku semoga aja bisa bangun apotek sendiri gitu kan. Mungkin dengan aku kerja S1 farmasi dulu, lulus dari S1 farmasi kerja, hitung-hitung ngumpulin duit sendiri, bisa mungkin sometimes I want to lanjutin S2 gitu kan. Ya enggak Pak, mungkin ya lanjutin nanti. Masih mungkin S2 itu masih dalam pikiran gitu. Iya, benar. Gitu. Terus kakak tuh punya motivasi gak buat satri-satri Nata yang mungkin kayak kurang kemampuannya gitu, biar lebih semangat lagi buat meraih masa depan? Pesanku sih jangan takut untuk mencoba ya. Karena kita itu takut sebelum mencoba itu kayak hasilnya kayak sia-sia gitu. Kita belum tahu apa yang kita lakuin gagal apa enggak. Gagal itu hal biasa, hal yang mudah. Selagi kita bisa, enggak apa-apa, lanjutin aja. Hitung-hitung, kita kan nggak tahu rezeki ke depannya
kita coba-coba iseng-iseng, taunya dapat hadiah kan gitu. Terus kayak ikuti program yang ada, tetap gigih dan never give up. Berarti kakak ini punya pengalaman yang banyak, kayak ikut organisasi gitu kan, dari pondok, terus di universitasnya juga kan? Iya, kalau berorganisasi. Mungkin itu cukup pertanyaan dari saya kak. Terus mungkin kakak takut ada kesimpulan lain. Kakak makasih ya kak sudah menjadi narasumber saya buat ngerjain tugas di Pondok Pesantren Nasatul Ternam. Makasih banyak. Dadah kak. Assalamualaikum.